Kita melakukan rapat koordinasi tentang penyelenggaraan haji tahun ini ya. Intinya Pak Menseknek dengan Dewan Pengawas kita Pak Dasko dan Pak Muhajir ya selaku advisor kita nanti ini rapat koordinasi sampai di mana persiapan pelaksanaan haji kita tahun akan datang ini. Dan kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jamaah haji ya, karena siapa yang istita'ah, siapa yang enggak istita'ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal, dan itu sudah 80%. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi. Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji. Tentu yang betul-betul profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan. Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah. Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membuat jamaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang. Dan yang paling penting juga adalah lebih murah, tapi murahnya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan ya. Jadi tetap ada efisiensi, efektif, tapi juga tidak mengurangi kualitas. Misalnya pesawatnya, jangan-jangan kita mencari murah tetapi malah justru pesawat tua, jadi itu di warning juga buat kita. Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan apakah jamaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya, karena kan satu hari itu kan kosnya sama dengan berapa ya. Nah, tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga. Tidak bisa kita memutuskan sepihak hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kewenangannya Saudi Arabia, tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri itu kewenangan kita. Nah, Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasko ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka itu kami selaku Menteri Agama diminta sebagai apa istilahnya tadi Romo ya, penanggung jawab ya. Kemudian BPH itu adalah lebih berbicara kepada hal yang sifatnya teknis. Dan insya Allah ke depan kalau ini bagus akan dijadikan semacam model ya untuk pelaksanaan haji akan datang. Dan Presiden sendiri juga betul-betul sangat konsen terhadap penyelenggaraan ibadah haji ini, apalagi kita akan termasuk jamaah haji yang paling besar ya. Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jamaah haji, tapi juga untuk dipakai jamaah-jamaah umrah yang lain. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat lah. Saya kira itu intinya tadi yang kita bicarakan. Rumah menambahkan. Ya. Ya, itu kita menunggu rapat DPR nanti tanggal 30 Desember. Insya Allah kan DPR kita sedang reses sekarang ini kan. Walaupun sebetulnya masih dalam keadaan reses, tapi ini karena ada kepentingan sangat urgent, maka beliau, Komisi 8 itu menyiapkan waktu untuk kita rapat nanti pada tanggal 30 Desember. Ya. Pemerintah mengusulkan berapa Prof? BP-nya? Kenapa? Oh, belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih reguler, masih seperti biasa ya. Tapi sambil jalan kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan. Dan itu makanya itu kita mulai berpikir sekarang ini apa-apa yang bisa kita lakukan lebih efisien, lebih efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan. Ya. Pengelolaan anggaran bagaimana untuk haji 179 M itu udah selesai. Apa itu? Yang untuk anggaran hajinya Pak, yang kemarin di DPR itu berarti udah aman semuanya Pak. Ya. Lagi. Jadi ini kita akan menunggu finalnya. Nanti kami umumkan setelah kita bicara dengan DPR, karena itu kan
kewenangan bersama kita akan Pak dengan DPR. Untuk puncak Ya. haji pengelolaannya bagaimana? Karena kan di periode sebelumnya, di periode haji sebelumnya itu sempat dikritik juga oleh DPR untuk armusna selama proses puncak haji itu. Apakah ini juga jadi concern dalam rapat tadi? Iya, konsep kita itu. Jadi Armina itu misalnya Arafah, kemudian juga Musdalifah, Mina, itu semuanya kita akan bicarakan. Dan juga semuanya kita akan antisipasi semua kasus-kasus yang pernah terjadi kemarin, kita usahakan tidak terjadi lagi. Prof, untuk kepastian kuota berapa, Prof? Ya. Untuk kepastian kuota, Kepastian kuota itu juga seperti tahun lalu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kan kita kan ditentukan oleh OKI ya. Ada tambahan nggak Prof dari kemarin kan sempat bertemu BPA kan sempat bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi, ada tambahan kuota juga? Iya. Kami lebih mementingkan untuk membicarakan ketertibannya. Jadi soal nanti kalau kita sudah siap dengan tambahan kuota, mungkin kita akan pikirkan. Tapi per hari ini kami tidak membicarakan tambahan kuota. Karena siapa tahu nanti tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini. Tapi kalau itu dimungkinkan dengan segala sesuatunya secara profesional, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Tapi penentuannya itu nanti setelah kita tanggal 13 kami nanti rapat dengan Menteri Saudi Arabia. Efisiensi kos ini ada kisarannya nggak, Prof? Berapa persen? Ya, nanti kita sampaikan setelah rapat dengan DPR. Ada sebutan mungkin angkanya Ya, nantilah kita bicarakan itu. Yang pasti Ya. lebih murah. lebih murah. Lebih Murah tidaknya ini kan juga terkait dengan faktor eksternal ya, misalnya kan ada faktor inflasi, ya kan faktor nilai tukar dolar, itu kan juga ikut berpengaruh ya. Ya, jadi yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka itu melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga. Oke, saya kira Sebenarnya cukup ya. manfaat dari yang BPK itu juga akan